Rapat BAMUS dihajatkan untuk membahas agenda kegiatan kedewanan selama masa sidang Januari hingga April tahun Dinas 2022. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan di Aula Gedung Dewan Kabupaten Lombok Utara yang dipimpin oleh Burhan M. Nur selaku Ketua BAMUS dan didampingi oleh Sekretaris Dewan, dihadiri oleh sebagian besar anggota BAMUS di jajaran DPRD Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 29 Desember 2021 kemarin. Pada rapat kali ini terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan sebagai perencanaan target pencapaian yang harus diselesaikan pada satu masa sidang atau 4 bulan pertama di tahun 2022. Di antara hasil yang dihasilkan adalah raperda tentang penyertaan modal di Bank NTB Syariah, penyertaan modal pada PDAM, dan akan membahas beberapa raperda yang tertunda pada tahun 2021 untuk prioritas tahun 2022. Di antaranya, raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, raperda tentang pembentukan produk hukum daerah, raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan, raperda tentang RT/RW KLU 2022-2042, raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, raperda tentang pelestarian tradisi dan budaya daerah. Hal itu dikatakan oleh Burhan M. Nur ketika diwawancara setelah rapat BAMUS berlangsung. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS yang kita laksanakan tadi itu adalah sebuah anggota wajib setiap mengawali masa sidang. Ini hari ini adalah akhir daripada masa sidang ketiga tahun Dinas 2021. Kemarin kita sudah rapat gabungan pimpinan. Rapat gabungan pimpinan ini pimpinan fraksi, ala kelengkapan dewan, kemudian merumuskan hasil-hasil yang ingin diusulkan, yang diusulkan oleh masing-masing ala kelengkapan dewan termasuk fraksi untuk dimuat dalam materi masa sidang pertama tahun Dinas 2022. Nah, itu yang kita bahas tadi. Kemudian sebagaimana lazimnya kalau awal masa sidang itu kita mengundang eksekutif. Nah, tadi kita mengundang eksekutif, ada Kabak Hukum, kemudian Kepala BPKAD, kemudian dari Bapeda, kita mengundang itu untuk kita mendengarkan. Kita mengetahui agenda apa yang diinginkan oleh eksekutif yang harus kita bahas di masa sidang pertama ini. Ternyata alhamdulillah tadi disampaikan oleh BPKAD dan kemudian dari Bapeda agenda wajib termasuk Kabak Hukum yang harus diselesaikan pada masa sidang pertama ini sesuai dengan usulan eksekutif adalah LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021. Dan itu sesuai dengan undang-undang harus diselesaikan 3 bulan semenjak berakhirnya masa tahun anggaran. Jadi bulan Desember 3 bulan berarti bulan Maret. Alhamdulillah sudah kita susun tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan perda. Ada beberapa perda yang memang disepakati bersama antara Bapemperda selaku alat kelengkapan dewan di DPR yang membahas tentang peraturan yang yang intent harus mengetahui berapa peraturan daerah. Nah, tadi eksekutif melalui Kabak Hukum menyampaikan ada 5 perda yang ingin diusulkan dalam masa sidang pertama ini. Tetapi mengingat memang keterbatasan anggaran, kemudian pertimbangan lain sehingga hanya 3 saja perda di antara 5 itu yang disetujui untuk dibahas dan masuk dalam materi masa sidang pertama tahun 2022 ini. Antaranya penyertaan modal di Bank NTB Syariah, bisa saja penyertaan modal di PDAM, kemudian izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Badan Lombok Utara. Itu salah satu. Kemudian materi-materi lain ya sebagaimana lazimnya, karena memang kegiatan DPR ini semuanya adalah berdasarkan materi atau jadwal yang disusun oleh Badan Musyawarah. Legal dan tidaknya kegiatan DPR selama satu masa sidang ini adalah sesuai dengan materi yang memang disetujui oleh Badan Musyawarah. Nah, setelah ini nanti tanggal 3 Januari 2022 kita akan sampaikan di depan sidang paripurna, ini loh agenda-agenda yang disepakati, yang disetujui oleh yang disusun oleh Badan Musyawarah. Keputusan yang diambil terkait dengan perencanaan capaian yang harus dicapai anggota dewan itu terlebih dahulu disinkronisasikan dengan agenda pemerintah daerah agar prioritas pembangunan yang telah direncanakan oleh Bupati seiring dengan rencana kinerja dewan dalam membuat payung hukum agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
Dalam hal ini pemerintah daerah atau eksekutif diwakili oleh beberapa kepala dinas dan perwakilannya yang dipimpin oleh Kabag Hukum Setda Lombok Utara. Raden Eka Asmara Hadi memaparkan beberapa prioritas agenda eksekutif yang disinkronisasi dengan kegiatan DPRD. Perda inisiatif dari pemerintah daerah dan 2 rancangan perda inisiatif legislatif. Dan untuk masa sidang pertama Januari sampai April, rencana kami akan mengajukan 5 rancangan perda pimpinan. Jadi pertama terkait masalah penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada PT Bank NBD Syariah. Yang kedua terkait perubahan Perda Nomor 6 2014 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing. Ini perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja pimpinan. Yang ketiga Perda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Yang keempat, Perda tentang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Dan yang kelima, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Utara pada PDAM Amerta Daya Lindung. Nah, jadi ada 5 prioritas yang akan coba nanti kami ajukan di masa sidang pertama DPRD Kabupaten Lombok Utara. Karena kita melihat dari pembagian 12 raperda ini tidak menutup kemungkinan juga nanti ada raperda yang diajukan di luar raperda pimpinan. Karena ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana surat edaran Mendagri mengingatkan kita semua, dan kedua raperda juga beberapa kali diundang oleh kementerian secara virtual, disampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat diajukan di luar raperda. Itulah beberapa raperda yang akan dibahas oleh Dewan Lombok Utara pada masa sidang pertama tahun 2022 mendatang yang merupakan hal prioritas yang harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan daerah. Sedikit gambaran tentang Badan Musyawarah di tingkat DPRD Lombok Utara sebagai berikut. Menurut pasal 46 PP nomor 16/2010, BAMUS adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD serta ditetapkan melalui rapat paripurna. Komposisi keanggotaan BAMUS DPR berjumlah paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi masing-masing. Posisi BAMUS sangat strategis. Karena itu BAMUS juga menjadi hulu dari baik atau buruknya kinerja Dewan maupun anggotanya, sebab tugas BAMUS menurut pasal 47 PP nomor 16/2010 meliputi menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya. Selain itu, Badan Musyawarah juga berfungsi memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Dan juga meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan, penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing. Namun yang paling penting adalah menetapkan jadwal acara rapat DPRD Kabupaten Lombok Utara secara periodik. Badan Musyawarah berhak memberi saran, pendapat untuk memperlancar kegiatan di DPRD Kabupaten dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. Kecuali itu, menurut pasal 63 dan 64 PP nomor 16/2010, BAMUS juga merupakan pemberi pertimbangan perlu atau tidaknya dibentuk panitia khusus DPRD dan penetapan jadwal serta kegiatan acara selama masa reses. Bahkan menurut pasal 66 ayat 3 PP tersebut, rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Tidak terlaksananya agenda-agenda kegiatan Dewan sebagaimana telah dirancang dan diputuskan oleh BAMUS maupun komisi-komisi akan berimplikasi pada kinerja Dewan dinilai tidak mampu membuat perencanaan yang baik.
Selain itu, target-target yang sudah diputuskan akan melesat pencapaiannya dan akan lebih parah lagi jika yang melesat adalah target waktu penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Implikasinya akan lebih besar dan akan dirasakan baik oleh PNS maupun pejabat-pejabat daerah dan bahkan rakyat pada umumnya. Serta rapat-rapat dewan yang tertunda karena faktor dari dalam dewan sendiri menunjukkan ketidakdisiplinan dewan dalam melaksanakan putusannya sendiri. Kondisi seperti ini sama saja dengan pengingkaran amanat yang telah diberikan rakyat kepada para wakilnya di dewan. Melesetnya target kebijakan yang sudah dirancang dewan melalui Bamus sendiri maupun komisi akan berimplikasi pada penilaian rendahnya kinerja dewan. Hal ini akan berimbas pula menurunnya tingkat kepercayaan rakyat kepada dewan dan bahkan juga kepada parpol induk organisasi para anggota dewan. Itulah gambaran kecil dari pokok dan tugas Badan Musyawarah di DPRD Lombok Utara sehingga berhasil tidaknya kinerja dewan 1 tahun ke depan ada pada Bamus yang merencanakan kegiatan yang terukur dan proporsional. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.